Baik, teman-teman bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita karunia serta berkat kepada kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rohmawan Arifin, SE, MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SE, MM, selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Bapak Wira Adibrata, selaku Kepala Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah II. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibawa SE, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Meira Firdeni Nur Hasanah, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021, yang akan menjadi MC, sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian teman-teman peserta praktikum semuanya, bahwasanya Zoom meeting akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi berlangsung. Jadi dimohon untuk teman-teman sekalian untuk tetap berada di Zoom meeting ini agar bisa melakukan absensi pada pertemuan ini. Adapun susunan acara pada praktikum pertemuan ke-6 dan 7 ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan opening speech, yang ketiga adalah pemaparan materi, keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu opening speech dari Bapak Wira Adibrata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wira, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Yusuf. Ya Pak. Ya, teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua yang kemarin sudah sempat dibahas dengan Pak Yusuf. Hari ini teman-teman akan belajar lagi tentang candle. Nah, mungkin untuk saya sedikit saja menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang akan teman-teman bahas nanti ya. Ini mungkin kita bisa lihat sedikit nih teman-teman, bahwa di pasar modal itu setiap hari perdagangan itu setiap hari ada saham yang diperdagangkan, jual beli gitu ya. Nah, kemudian untuk mengukur suatu pasar, Bursa Efek Indonesia selaku regulator itu memunculkan indeks ya, memunculkan indeks. Kalau di kita kuliah itu namanya IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau di pasar modal, saham-saham, harga-harga saham itu naik atau turun itu tercermin dari indeks yang namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Namanya juga saham gabungan gitu. Semua saham, 470 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu nanti akan tercermin di dalam IHSG. Nah, kita bisa lihat pergerakan dari 2011 sampai di 2021 ini. Pergerakannya kalau kita lihat dari titik kuning sampai titik kuning awal sampai paling kiri dan paling kanan, itu pergerakannya kan naik. Gini kalau kita ambil garis. Tapi posisinya dari
apa namanya, ada perjalanan naik turunnya di situ. Nah, indeks harga saham gabungan itu kan mencerminkan kalau misalnya harga saham rata-rata pada naik, berarti kalau IHSG itu naik, berarti mencerminkan bahwa saham-saham pada hari itu mengalami kenaikan. Sedangkan kalau indeks harga saham gabungan kita itu turun, itu mencerminkan bahwa harga-harga saham sedang mengalami penurunan. Nah, kenapa kita harus melihat itu gitu ya, melihat harga saham sebelumnya gitu? Karena kita nggak bisa melihat harga sesudahnya. Kita nggak bisa melihat harga sesudahnya itu naik atau turun, itu kita nggak akan tahu karena itu murni dari mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Yang bisa kita lihat adalah sejarah dari harga-harga saham yang sudah terjadi. Nah, itu yang kita akan lihat ya. Jadi sebenarnya kita belajar grafik itu kayak kita belajar sejarah, kita belajar melihat harga-harga historinya, histori harga atau histori price dari masing-masing saham. Nah, IHSG ini kita juga perlu tahu selama 10 tahun sejarahnya IHSG seperti apa, itu kenapa. Kita juga bisa kita melihat suatu negara, prospek atau enggak suatu negara itu juga bisa dilihat dari IHSG-nya, teman-teman. Jadi investor asing yang ada di tempat kita itu sebelum dia masuk ke pasar modal kita, dia itu akan melihat gimana sih kinerjanya IHSG selama 10 tahun terakhir. Kenapa kira-kira kok mereka melihat sejarah IHSG? Karena jika IHSG selama 10 tahun terakhir di suatu negara, atau misalnya di Indonesia katakanlah, itu tuh turun, berarti mencerminkan bahwa prospek bisnis di suatu negara tersebut itu turun. Daya beli masyarakatnya rendah. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan, justru mengalami kerugian. Kenapa? Karena harganya pada turun. Kalau misalnya kinerjanya perusahaannya bagus, iklim ekonominya bagus, sahamnya pasti naik. Tapi kalau suatu negara itu turun terus ya selama 10 tahun terakhir, investor asing tidak akan masuk ke suatu negara yang memiliki indeks kumulatif pasar itu turun. Jadi kalau misalnya saham-saham itu pada mengalami kenaikan, indikasinya adalah ekonomi di suatu negara itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah kinerja perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia itu adalah laku dalam artian mereka memproduksi barang, kemudian barangnya dibeli oleh masyarakat sehingga dia membukukan laba gitu. Terus yang ketiga adalah daya beli dari masyarakat di suatu negara tersebut juga gede. Kalau daya belinya rendah, nggak mungkin mereka akan belanja barang, belanja jasa, ya belanja kuota. Yang kemudian kalau orang tidak memiliki daya beli, kinerja dari perusahaan tadi itu nggak laba, rugi. Sehingga harga sahamnya juga akan turun. Nah, itu kenapa kita penting melihat sejarah kinerja saham atau kumpulan saham di suatu negara. Ya, teman-teman ya, kita bisa lihat ini dari 2011 sampai di 2021 itu terjadi fluktuasi baik naik maupun turun di dalam IHSG. Ini juga terjadi di indeks sektoral dalam artian kan kalau di pasar modal itu ada beberapa indeks ya teman-teman ya. Ada indeks individual. Indeks individual itu adalah indeks per saham. Jadi kalau Unilever sendiri harga sahamnya berapa, Telkom sendiri harganya berapa, itu indeks individual. Kemudian kalau indeks sektoral itu sudah dikelompokkan nih. Perbankan dengan perbankan sendiri di sektor finance gitu. Batubara di sektor sendiri, Adaro, Bumi, Aneka Tambang itu masuk ke dalam sektor mining atau pertambangan. Nah, itu ada sektor-sektor sendiri. Nah, IHSG adalah kumpulan semuanya. Begitu. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, sempat beberapa waktu lalu kita share ya teman-teman, bahwa komposisi investor asing di tempat kita ini sangat besar. Yang di atas itu adalah kepemilikan investor asing yang ada di Indonesia. Warna abu-abu itu adalah modal yang ada di tempat kita. Ya, 2015 tuh dia 65% dominan. Kemudian semakin ke sini udah mulai menurun, didominasi oleh investor domestik. Tapi di Maret 2021 kemarin tuh dia masih 46%. Artinya masih cukup besar, ya, masih cukup besar di tempat kita. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari sisi kacamata positif, itu melihat bahwa investor asing sangat percaya dengan prospek ekonomi di negara kita di Indonesia.
Buktinya mereka masih menempatkan uangnya 46% loh. Terus yang warna kuning itu adalah investor domestik, tetapi yang institusi. Jadi investor itu ada dua, satu institusi, satu domestik. Nah, satu institusi, satu retail. Kalau yang institusi itu adalah investor yang contohnya asuransi, kemudian dana pensiun, gitu ya, BPJS dan lain-lain, itu mereka tuh duitnya dikumpulin, dikelola di pasar modal juga, teman-teman. Kalau kita teman-teman kan udah punya asuransi BPJS ya, setiap bulan kan ada iuran itu sama BPJS duitnya nggak disimpan di berangkasnya mereka, nggak disimpan di kantornya BPJS, enggak. Mereka masukin ke pasar modal. Kenapa Pak kok dimasukin ke pasar modal? Mereka mengembangkan asetnya, sehingga ketika ada klaim, ada orang sakit yang dia iuran sebentar, baru iuran katakanlah ya, ada iurannya baru sekali, tapi kemudian operasi yang mengeluarkan duit yang sangat besar, nah itu kan harus ditalangi oleh BPJS. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan itu yang menjadikan dana iuran dari teman-teman itu sebagian besar itu dimasukin ke pasar modal untuk dikembangkan. Nah, itu disebut dengan investor institusi. Nah, kalau yang investor retail itu kayak teman-teman tuh yang sekarang jadi investor, kayak misalnya pribadi-pribadi ya, saya, teman-teman, itu adalah disebut dengan investor retail. Di Indonesia investor retail cuma 14%. Ya memang kecil, komposisinya paling kecil kita 14%, kemudian institusi 39%, yang paling gede ini investor asing duitnya yang sangat besar ada 46%. Tapi ingat teman-teman, yang di atas itu adalah jumlah modalnya. Nah, yang di bawah nih lihat, yang di bawah, kotak di bawah, itu adalah yang paling sering transaksi, yang paling sering trading, jual beli, yang paling sering. Ternyata yang paling sering masuk, keluar masuk, jual beli adalah investor retail. Jadi yang suka beli itu warna merah itu teman-teman. 63% dari Januari sampai Maret kemarin itu yang trading itu justru orang-orang kita retail. Yang institusi hanya 14%, investor asing itu cuma 22%. Yang lain dia simpan buat jangka panjang, investor. Ya, jadi jenis investor pun di pasar modal juga ada dua nih. Satu yang investor jangka pendek yang suka trading, jual beli. Senin beli, kemudian Selasa atau Rabu udah untung dia lepas. Itu namanya trader. Sedangkan orang yang suka nabung saham, beli sekarang, kemudian simpan, nanti beli lagi, disimpan lagi 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun gitu. Itu adalah disebut dengan investor jangka panjang. Nah, melihat dari karakteristik investor domestik retail yang sangat kencang sekali transaksinya dari data di depan kita ini menunjukkan bahwa karakter masyarakat Indonesia ini suka trading, suka jual beli. Nah, untuk melakukan jual beli itu juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh kemudian kita itu hanya ikut-ikutan. Makanya analisa teknikal ini sangat penting sekali buat teman-teman yang suka trading, yang suka jual beli. Ya, analisa teknikal ini melihat bahwa mereka percaya bahwa suatu pola gerakan saham yang naik turun, ya membentuk pola chart gitu, itu tuh akan berulang di kemudian hari. Mereka percaya itu. Sehingga ada pelajaran yang akan dibahas oleh Pak Yusuf hari ini tentang candle ya, candlestick dan beberapa chart yang memungkinkan orang-orang teknikal itu melihat bahwa oh dulu di bulan yang sama 3 tahun yang lalu ini harga saham ABC mengalami penurunan. Bisa jadi nih tahun yang sama ini dengan pola yang mirip itu juga akan mengalami penurunan. Jadi ada prediksi menggunakan analisis itu mempredik suatu saham ini akan naik atau turun dengan melihat pola yang ada dan dibandingkan dengan pola-pola tahun sebelumnya. Jadi makanya tadi saya bilang ini adalah belajar sejarah. Ya, teman-teman nggak perlu pusing, nggak perlu waduh Pak itu angka-angka semuanya, chartnya gini, chartnya membingungkan dan lain-lain. Itu anggap aja teman-teman tuh belajar sejarah. Kayak misalnya, Bank BRI Syariah dulu harga sahamnya segini, sekarang naik. Nah, tahun lalu harganya berapa ya Pak? Oh, kita lihat deh chartnya seberapa. Oh, gitu. Ada satu hal lagi tambahan untuk melakukan konfirmasi, yaitu untuk melakukan masuk dalam suatu pasar itu berdasarkan dari volume transaksi. Jadi
ketika orang kalau milih saham itu kan dari sisi fundamental ya teman-teman ya. Kita melihat mau beli saham A, B, C, katakanlah kita lihat ada 3 jenis deh. Ada Indofood, ada Indofood, ada Mayora, dan ada Unilever. Ada 3 saham di sektor yang sama nih. Gini, ada 3 saham di sektor yang sama. Nah, kira-kira saya mau beli saham yang mana ya? Kan kita harus pelajari dulu dong Indofood itu prospeknya gimana, 2 tahun kemarin laba atau enggak, kemudian Unilever seperti apa, Mayora gimana, kita bandingkan. Oh, ternyata dari 3 saham itu saya mau milih saham yang nomor 1. Nomor 1 nih, katakanlah Indofood gitu. Nah, kita udah kantongi nih Indofood-nya dari 3 tadi. Nah, untuk kapan kita masuk, kapan kita beli, nah itu kita menggunakan analisa teknikal. Jadi untuk memilih dari 3 saham tadi kita menggunakan analisa fundamental, kemudian masuk ke pasar, timingnya untuk masuk ke pasar itu menggunakan analisa teknikal. Kalau misalnya itu harga sahamnya, katakanlah tadi kita milih Indofood ya, kemudian ternyata Indofoodnya turun gitu. Ya kita jangan masuk dulu, kantongin dulu. Yang penting kita udah tahu nih, oh saham Indofood yang mau saya beli, kantongin dulu nih. Kantongi dulu, nanti setelah ada pantulan harga saham mau naik, gitu, baru nanti masuk ke saham yang sudah kita pilih tadi. Nah, itu adalah gambaran singkat, teman-teman. Gambaran singkat, jangan pusing, itu nanti kita akan belajar sejarah terkait dengan chart yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk opening speech pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada gambaran sedikit ya tentang technical analysis yang nanti akan dibahas lebih dalam lagi hari ini dan hari Jumat depan ya, lebih dalam lagi. Sekian dari saya, Mbak Meira. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Meira. Baik, terima kasih kepada Pak Wira atas waktu dan juga materi yang telah diberikan. Dan berhubung setelah ini Pak Wira masih ada agenda, jadi dipersilahkan bagi Pak Wira jika ingin meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wira. Terima kasih, saya izin live. Pak Yusuf. Turun, Bapak. Ya, izin Pak. Selamat sore teman-teman semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempat disilakan. Oke, saya mau izin sambil share screen dulu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, kita background kita masih ada yang lalu lalang. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti masih bertemu dengan saya ya. Nanti kita akan bersama-sama. Tadi sudah dikasih opening speech yang sangat luar biasa dari Pak Wira ya. Semoga nanti bisa menjadi gambaran. Nanti kurang lebih memang kita akan membahas seperti yang beliau sampaikan, tapi kita akan lebih memangkas lagi, kita nggak semuanya, tapi kita ada beberapa part aja. Jadi pada kesempatan kali nanti kita akan membahas mengenai tentang pengenalan candle dan juga pola pergerakan sahamnya. Jadi memang nanti kita akan lebih banyak kayak belajar masa lalu ya, membuka masa lalu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama. Kita share screen dulu. Ya, oke. Baik teman-teman, jadi yang pertama memang penggunaan analisa teknikal ini jadi sebenarnya lebih tepatnya ya teman-teman ya, itu biasanya kita gunakan itu adalah untuk menentukan timingnya kapan kita akan beli dan kapan kita akan menjual suatu saham. Jadi memang benar seperti yang disampaikan Pak Wira. Jadi di sini analisa teknikal itu bisa bantu teman-teman nih, kira-kira pergerakan saham itu kayak gimana sih, dan juga nanti setelah teman-teman bisa menganalisa nanti, teman-teman bisa menentukan peluangnya, kapan teman-teman harus masuk dan kapan teman-teman harus menjual. Dan sini tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman itu memiliki sifat yang mohon maaf kadang-kadang kita akan menjadi seorang trader. Balik lagi kita akan ada jadi dua versi ya, mau jadi investor maupun jadi seorang trader.
Itu kembali ke pribadi teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman nanti memutuskan untuk menjadi seorang trader, maka teman-teman tuh akan diharapkan itu terbiasa ya sama alat-alat analisis yang nanti akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dasarnya aja yang biasa kita gunakan. Nah, jadi analisis teknikal ini juga gimana ya? Itu bukan menjadi kita jadi dukun atau mungkin cenayang ya kalau di Korea itu, tapi kita juga pengen lihat gambaran kira-kira pergerakan sahamnya gimana. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Wira tadi ya, jadi memang nanti kita akan melihat pola-pola yang telah terjadi di masa lalu, apakah nanti kemudian bisa terulangnya waktu timingnya kapan. Nah, itu juga nanti teman-teman akan melihat hal itu. Nah, dan next, kenapa sih kita perlu analisis teknikal? Itu biasanya gini teman-teman, dia itu harganya yang akan terjadi ya. Intinya harga-harga itu yang objektif, itu juga itu teman-teman gampang digunain. Terus juga instrumennya nanti ada, dan juga ini bisa membantu teman-teman untuk jangka pendek, panjang maupun menengah juga. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi intinya penggunaan analisis ini adalah kapan teman-teman harus membeli, kapan teman-teman harus menjual. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, untuk analisis teknikal ini sendiri, ini kita ada 3 hal yang mendasari ya tentunya. Tadi juga udah disampaikan sama Pak Wira. Jadi yang pertama, price, discount, everything. Jadi intinya bahwa pergerakan saham yang ada di Bursa Efek yang kita lihat chart-chart yang kemarin ya pertemuan minggu lalu, itu adalah kita bisa ngeliat nih cerminan gimana sih kondisi pasar dari sebuah saham yang kita lihat itu. Jadi kondisi realnya gimana sih harganya. Nah, itu bisa kita lihat dari chart tersebut. Nah, kemudian ada price move in trend. Jadi bahwa harga saham itu cenderung mengikuti sebuah tren. Apakah dia trennya naik, apakah trennya turun, atau biasa-biasa aja. Nah, nanti akan kita lihat pembahasannya habis ini. Nah, itu juga ada history repeat itself. Nah, ini yang dibahas sama Pak Wira tadi, bahwasanya memang pola pergerakan saham ini dia sejarah itu akan selalu berulang. Nah, beliau kalau beberapa kali ya dari pertemuan kemarin juga menjelaskan sejarah. Jadi memang kita tidak bisa melupakan sejarah ya teman-teman ya. Jadi nanti kebanyakan kalau teman-teman yang jadi trading itu pasti akan menggunakan analisis teknikal. Bagaimana sih kecenderungan pergerakannya? Kira-kira kita juga harus menghafal itu kaitannya dengan pola-polanya tertentu. Tapi kita nggak perlu hafalan banyak ya. Kita cuma perlu nitikin beberapa tanda doang. Nah, ini kaitannya sama yang pertanyaan minggu kemarin. Kaitannya tentang pattern. Nah, cuman pattern akan lebih lanjut nanti kita bahas kalau nggak salah nanti akan bersama dengan pihak Bursa Efek atau iPod ya kalau nggak salah. Itu teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja bahwasanya sebuah chart itu nanti kita akan ada 3 buah chart. Itu ada line chart seperti di layar teman-teman sekarang ya. Line chart itu bentuknya nanti kumpulan garis saja, jadi bentuknya garis. Sebenarnya garis ini tuh dihubungkan itu dengan harga-harga penutupannya aja. Jadi perlu teman-teman garis bawah ya. Jadi kita ada namanya chart. Chartnya itu nanti grafiknya itu kita ada 3, ada line, ada bar, ada candle. Nah, salah satunya yang line ini dia hanya menghubungkan harga penutupan, harga closing pada hari itu. Jadi misal harga Unilever ditutup di harga 4.000. Jadi nanti dia harga 4.000 nanti dihubungkan hari berikutnya dan sampai membentuk sebuah garis-garis yang teman-teman lihat pada layar tersebut. Oke. Berikutnya kita ada bar. Bar itu bentuknya seperti yang di layar teman-teman sekalian ya. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan line. Jadi kalau misalnya chart ini, dia bisa menunjukkan harga tertingginya, harga terendahnya, harga closing, dan juga harga openingnya. Nah, makanya biasanya chart ini bisa disebut juga OHLC, Open, High, Low, dan Close. Jadi teman-teman cukup sebagai for your information aja. Jadi nggak perlu terlalu kalian hafalin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti kita ada candlestick chart buat teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui bentuknya itu seperti lilin. Nah, makanya dia disebut juga sebagai candlestick. Dia ditemukan di Jepang ya teman-teman ya. Ini cuma gambaran aja. Kemarin teman-teman sudah lihat ya beberapa ya. Nah, di sini kita akan coba kupas tentang candle-nya. Nah, candle itu nanti seperti yang di layar teman-teman ya. Ada warna hijau, ada warna merah. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Maaf teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf sebentar ya.
Kita lanjut ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, terkait dengan candle tadi, nah di sini teman-teman ada yang namanya shadow, ada yang namanya, sorry, saya mau tanya dulu nih, kursor saya ini kelihatan nggak kursornya? Kelihatan. Kelihatan ya? Eh, Oke, siap. Thank you, thank you. Oke. Jadi gini teman-teman, boleh perhatikan layar sebentar aja. Ini mungkin simple, tapi kalau nggak paham juga agak bingung juga nanti ke depannya. Oke. Dikit aja. Ini kita pertama ada warna hijau dan ada warna merah. Oke, warna hijau biasanya kita kenal sebagai harganya itu sedang naik. Kalau merah biasanya sedang turun. Tapi nggak menutup kemungkinan warnanya itu bisa berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, juga di sini ada tulisannya positive candle, negative candle. Ini yang pertama dulu, yang teman-teman pahami. Pertama ada perbedaan warna antara naik dan turun ya. Ada yang positif, ada negatif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman harus perhatikan. Ini ya, kita punya yang namanya body atau tubuh gitu. Nah, ini ada tubuhnya. Jadi dia punya badan lah, intinya kayak kita nih. Ya anggap aja orang, dia itu punya tubuhnya. Nah, terus kemudian yang garis ke atas dan ke bawah ini itu namanya shadow. Shadow itu apaan sih? Jadi itu lebih seperti menggambarkan histori dari harga sahamnya. Misal ya teman-teman ya. Misal nih, misal pada hari ini saham kita sebut merek nggak apa ya, Bank Syariah Indonesia itu pertama kali di sini open pada harga 2000 ya. Kemudian pada pukul penutupan sesi pertama dia itu naik dulu sampai dengan katakanlah sampai sini ya 3000. Jadi penutupan hari pertama 3000. Jadi kan dari 2000 ke 3000 naik ya, tapi kayaknya nggak mungkin juga sih, tapi nggak masalah. Katakanlah 3000 naik 1000, makanya kemudian dia punya badan sampai ke 3000. Kemudian ini kan anggap close ya. Terus kemudian pada hari itu dia ternyata turun sampai ke sisi 1900 katakanlah. Maka terbentuklah ada titik di paling bawah. Nah, 1900. Kemudian akhirnya di sesi terakhir dia naik sampai 3100. Katakanlah kayak gitu. Jadi dia histori paling ujung dan ujung ini dia adalah menunjukkan harga terendah dan juga harga tertingginya. Jadi dia akan ada garis kebentuk. Sampai sini teman-teman bingung atau enggak kira-kira? Bingung? Ya, paham ya? Oke. Jadi intinya titik kalau ini namanya shadow, ini namanya badannya ya, badannya. Terus yang ini ada shadow lagi. Shadow yang bawah menunjukkan harga terbawahnya. Jadi histori harga dari candle ini di hari itu yang paling rendah. Nah, itu ada di paling bawah. Yang paling atas ini dia adalah harga tertinggi di hari itu. Jadi dia ngebentuk garis ini. Nah, kok kenapa badannya ada di sini nih? Karena memang dari open dan close dia akan terbentuk sebuah badan. Nah, jadi kalau cuman harga tertinggi dan harga terendah, dia nggak hanya membentuk sebuah shadow-nya aja. Bisa kita lihat gini perbedaan paling mudah. Ketika teman-teman lihat di sini ya, di line chart dia nggak bisa tuh memperlihatkan gimana sih bodinya, nggak kelihatan. Kalau di line dia cuma menghubungkan harga-harga penutupannya doang. Tapi kalau misalnya teman-teman bukanya candle, dia bahkan bisa memperlihatkan, ya mungkin akhirnya bisa membentuk tubuhnya ya gitu ya, bisa kelihatan akhirnya harga tertingginya kelihatan, harga terendahnya kelihatan, di close-nya kapan, open-nya kapan, itu kelihatan. Jadi hijau itu akan terbentuk ketika harga pembukaannya dan harga closing-nya ya di sini open di bawah dan closing di atas, katakanlah open-nya 2.800, di close di 3.000, maka itu kan naik apa turun teman-teman? 2.800 ke 3.000. Naik. Naik ya. Nah, karena naik, jadi dia berwarna hijau dan dia termasuk candle yang positif kayak gitu teman-teman. Nah, berlaku juga untuk yang warna merah atau yang negatif candle ya di sini ya. Nah, kalau di sini terbalik. Jadi katakanlah dia itu opening di harga 2.000, terus kemudian ternyata di pembukaan pertama 2.000 dia kemudian naik nih, sejam pertama dia naik nih sampai ke 2.200. Dia naik dulu, berarti kan dia punya harga tertinggi 2.200, dipegang dulu ya. Tapi kemudian 1 jam setelah naik tadi dia turun sampai menyentuh level 2.000
katakanlah 1.800. Nah, sampai ke sini katakanlah. Dia turun sampai 1.800. Makanya dia akan kebentuklah sebuah badan yang tadinya openingnya di sini, dia akan turun ke bawah. Close-nya di 1.800. Pembukaan sesi kedua, kemudian dia ternyata malah turun lagi sampai ke katakanlah 1.600. Jadi terbentuklah harga paling rendah di hari itu 1.600, kemudian sampai ke closing, dia ternyata menyentuh kembali ke 1.800. Terbentuklah sebuah body antara open dan juga close yang berselisih 200 poin ya tadi ya. Nah, dari 2.000 ke 1.800 jadi badannya dengan harga tertingginya sampai 2.200 dan terendahnya 1.600. Jadi dia punya shadow-nya. Ini bisa juga kadang-kadang orang nyebutnya ekor gitu ya. Punya ekor kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak ya? Insya Allah nggak ya? Oke. Nah, ini kurang lebih kayak yang di sebelah kiri. Nah, oh ya nih, katanya candlestick itu nama lengkapnya di sini ada Japanese Candlestick Chart. Jadi kita mohon maaf, memang kita lebih banyak nanti akan menggunakan yang namanya candlestick. Oke, jadi karena dia punya postur, kalau di tulisan sini, ini saya ngambil sumber dari iPod juga ya, itu lebih seksi katanya. Jadi dia punya tubuhnya. Oke. Di sini teman-teman kalau misalnya boleh berkenan melihat di depan teman-teman ya, itu ada macam-macam bentuk candlestick. Oke. Ada yang namanya white candlestick, ada black. Ya ini balik lagi kayak saya sampaikan tadi, warna nggak hanya tentang hijau dan merah, tapi juga ada yang berwarna putih dan hitam. Jadi teman-teman nggak usah terpaku terlalu fokus untuk hijau dan merah, karena sebenarnya itu bisa teman-teman ganti warnanya sendiri-sendiri. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang terpenting teman-teman, bagaimana nih kalau terjadinya seperti doji. Nah, doji itu kan berarti harga opening dan harga closing-nya berarti sama. Ya atau enggak? Ini dia nggak punya tubuh. Kalau nggak punya tubuh berarti dia otomatis harga opening sama harga closing berarti berada di posisi yang sama. Jadi dia posisinya kayak gini. Biasanya kalau ada doji keluar, itu siap-siap sih akan ada pembalikan harga. Itu detailnya teman-teman nanti kita akan ada review dikit aja, kita nggak terlalu banyak. Nanti akan dijelaskan sama yang lebih expert ya. Kayak gitu. Ini hanya for your information, bahwasanya ini ada bentuk-bentuk candle dan dia punya namanya. Siapa penemunya? Wallahu a'lam bishawab. Penemunya orang Jepang. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sorry. Nggak mau di next. Oke. Ya, ini cuman sekedar informasi lagi buat teman-teman, buat warning up. Jadi tadi yang dimaksud beliau sejarah. Jadi teman-teman dimaksud sejarah itu juga kita harus mengenal sebuah sinyal-sinyal. Ini buat review dikit aja ya. Nanti akan detailnya nanti akan dibahas sama yang lebih expert lagi. Nah, contoh nih teman-teman, kita back sebentar. Di sini teman-teman kalau misalnya lihat ya, di sini ada hammer. Teman-teman lihat hammer, ada nggak hammer? Nah ini ya, ada hammer. Nah di sini nih, kalau hammernya sudah masuk di sini, berarti otomatis dia akan membalikan harga. Jadi kalau dia udah ketemu nih, bentuknya yang kayak gini nih, jadi bisa teman-teman titikin aja. Teman-teman cukup ngafalin beberapa doang. Contohnya kayak hammer nih, kalau hammernya keluar, kayak gitu tuh, dia kemudian harganya akan naik. Nah, kayak gini nih. Terus kemudian kalau teman-teman shooting star, nembak ya, shooting star ya, dia akhirnya akan turun ke bawah. Jadi teman-teman di sini kita ada sinyal-sinyal tertentu yang harus teman-teman hafalin. Itu ya teman-teman ya. Siapa? Itu ada buy, ada juga sinyal untuk sell. Jadi intinya teman-teman itu harus cermat-cermat juga nanti untuk melihat. Ini sebenarnya nanti lebih ke pattern ya, tapi ini sebuah informasi untuk teman-teman bahwasanya nanti kalau teman-teman lihat candle itu, berarti itu waktunya untuk jual atau beli. Itu silakan teman-teman menafsirkan sendiri ya. Ya, ini informasi tambahan untuk teman-teman. Kalau mau nitikin nih, kapan mau beli, kapan mau jual, itu teman-teman tinggal hafalin nih. Misal nih kita sediakan ada dua kotak ini yang warna hijau nih, ada bullish reversal pattern sama bearish reversal pattern. Yang namanya reversal itu berarti adalah artinya membalikan. Kalau teman-teman mendapatkan materi di bank, itu biasanya ada yang namanya kode reversal atau pengembalian. Nah,
Jadi reversal itu berarti pembalikan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngafalin aja. Oke teman-teman, sebentar ya, sebentar. Oke, maaf teman-teman ya, ada penik sejenak tadi. Ya, oke, kita boleh lanjut ya teman-teman ya. Oke, di sini intinya teman-teman, di sini ada informasi, intinya ada pattern yang ini adalah sebuah sinyal pembalikan, pembalikannya akan naik atau turun. Nah, di sini juga ada di sebelah kanan teman-teman ini ya, ini ada yang namanya sinyal-sinyal apakah dia akan meneruskan sebuah tren. Jadi maksudnya gini, kalau kita akan mempelajari trennya nanti habis ini ya. Makanya ini cuma sebuah informasi karena habisnya kita akan lanjut tentang trennya. Jadi di sini informasi teman-teman yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya kita ada candle. Candle itu nanti banyak bentuknya. Nah, nanti dari bentuk-bentuk itu teman-teman akan menentukan kegunaannya lebih tepatnya pada bagian balis reversal maupun bearish reversal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman habis ini kita akan coba di sini ada price dan juga volume. Ya ini cuma sekedar pemberitahuan tentang tren ya, karena kita setelah ini akan memasuki pembahasan tentang pola pergerakan saham. Jadi untuk yang pengenalan candle-nya mungkin segitu dulu. Nah, untuk price dan volume, tadi juga sempat disinggung sama Pak Wira ya, volume juga itu harus diperhatikan. Bagaimana sih transaksi pada hari itu banyak atau enggak, kita lihat harganya. Biasanya volume itu akan mempengaruhi harganya. Kenapa sih? Karena yang pertama, teman-teman biasa ya menemukan D berarti apa D? Ada yang tahu? Ya, Mbak Devi? Iya, kayaknya mau bicara ya. Oke, D itu berarti demand, permintaan, dan supply. S itu berarti kan biasanya supply atau yang tersedia. Jadi misal, kalau misal nih, harganya naik, volumenya naik, jadi otomatis nanti kita akan membentuk pola yang naik. Nah, terus kalau misalnya harganya naik, tapi yang beli dikit, nah itu biasanya ada orang pada hati-hati aja sih. Kira-kira kok yang beli dikit nih, jangan-jangan bisa aja membalik harga. Nah, kalau misalnya harganya turun, volumenya naik, itu bisa aja akan berbalik tren. Jadi trennya akan jadi turun. Nah, kita akan detailnya kayak gimana kita habis ini. Oke, teman-teman ya. Di sini kita akan ada ngelihat nanti, tahu ya, bull sama bear, bullish sama bearish. Jadi nanti kita akan ada pola yang namanya pola bullish sama pola bearish. Oke, kita next. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi bullish itu nanti kondisi pasar sahamnya itu baru naik. Jadi kalau teman-teman buka chart itu kan kemarin ada Yahoo Finance, teman-teman kemarin kan udah disampaikan gimana caranya, tinggal ketik kode saham, nanti pilih chartnya, kemudian tentukan rentang waktunya, nanti akan kelihatan gimana sih pola pergerakannya. Nah, di sini biasanya seperti disampaikan sama Pak Wira tadi ya, biasanya itu juga mencerminkan sebuah kondisi ekonomi suatu negara. Kira-kira pertumbuhannya baru bagus atau gimana, akhirnya kepercayaan pasar masuk, seperti pasar-pasar luar negeri akhirnya pada masuk dan kemudian harga mulai bertahap naik ke atas. Ya, bullish lebih gampangnya teman-teman gini aja, cara paling gampang ya hafalinnya. Bull banteng. Namanya banteng punya tanduk. Tanduknya ke atas apa ke bawah? Coba kalau boleh tahu. Teman-teman kalau banteng tanduknya ke atas apa ke bawah? Ayo, masa dari sekian banyak orang tanduk banteng nggak ada yang tahu arahnya kemana?
Atas. Atas ya. Oke. Karena atas, jadi ini ya, kita gampang aja. Jadi karena ke atas, dia berarti naik ke atas. Trennya berarti naik. Kayak gitu aja teman-teman ya. Oke. Nah untuk selanjutnya ada bear. Namanya bearish. Itu kondisinya, cara paling gampangnya turun ke bawah. Turun ke bawah. Teman-teman lihat beruang. Kalau beruang jalan, dia nunduk apa jalan gini? Sambil kayak gini nih. Jadi kayak dia berdiri. Kalau beruang jalan, nunduk apa enggak? Nunduk. Nunduk ya. Nunduk berarti dia otomatis harganya turun ke bawah. Kayak gitu. Jadi cara paling gampang kita belajar saham, nggak usah susah-susah. Pokoknya kalau tren, kalau naik berarti keinget sama tanduk banteng, berarti dia naik. Kalau misalnya saham kok turun, berarti itu adalah bearish, ingat-ingat beruang, dia turun. Biasanya apa? Kalau di sini biasanya ada banyak alasannya. Ada sentimen saham, itu gimana sih kadang-kadang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Mungkin yang lebih tepatnya ini menghubungkan pelajaran fundamental di pertemuan kemarin. Jadi efek dari pelajaran fundamental itu juga akan bisa berdampak ke chartnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kadang kalau teman-teman nih melihat, loh kok saham yang ini kok dia turun. Jadi teman-teman juga harus lihat berita. Ada apa sih sebenarnya di tanggal sekian sampai sekian kok harganya saham turun. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tren itu ada uptrend, ada downtrend, sama yang ya dia flat aja, hidup santai gitu kan ya, sideways. Nah, uptrend biasanya sering juga kita sebut dengan bullish trend. Kalau downtrend berarti yang bearish tadi ya. Nah, kalau di sini teman-teman, nah kalau uptrend itu juga ada syaratnya. Nah, di sini nih dari iPod ya. Ini saya ngambil slide dari iPod. Di sini ada yang namanya peak, ada P atau peak yang berarti puncak, ada juga yang namanya trough atau lembah. Jadi kita akan selalu menemukan polanya itu sama aja sebenarnya saham tuh. Dia pasti ada puncak, pasti ada lembah, pasti berulang kayak gitu terus. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau misalnya uptrend ini paling enggak dia kita punya dua puncak untuk menghubungkannya. Jadi kalau misalnya nih, ini ada ya puncak pertama, ini ada high peak. Jadi dia ada puncak yang lebih tinggi lagi. Terus di sini ada lembahnya, ini ada lembah yang lebih tinggi lagi di sini. Jadi dia naik, turun, terus naik lagi. Kayak yang ini ya. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada HP Higher Peak, ada Higher Trough. Di sini ada lembah ya. Naik terus dia. Naik ke puncak gunung gitu ya, dia terus naik aja. Jadi di sini teman-teman bisa menemukan banyak puncak. Nah, di sini juga teman-teman menemukan banyak lembah. Nah, sebenarnya ini nanti akan bisa digaris ya teman-teman ya, bisa digaris. Kalau digaris itu bisa disebut dengan sebagai garis support. Tapi itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita akan ada sebuah trend line. Trend line-nya itu kalau di sini berarti dia trend line naik. Ya. Nah, ini contoh ada Antam. Ini naik ke atas ya, banteng tadi, dia otomatis berarti ini saat ini sedang uptrend. Terus kalau downtrend gimana? Sama aja, tinggal kebalikannya aja. Kalau tadi naik-naik, kalau sekarang dari puncak turun ke bawah. Minimal ada dua puncak ya, kalau mau bikin trend line-nya. Kayak gitu. Kita contohkan nih, kayak gini contoh, ada Waskita Beton. Dia punya puncak dulu harganya 2.660 di sini, terus dia ternyata turun ke bawah sampai 2.500. Bayangin ya, turunnya cuma 100 rupiah, tapi kalau dikalikan miliar juga banyak kayak gitu ya. Jadi di sini semakin banyak modal ya semakin kerasa juga kalau rugi. Nah, itu ya. Ini ada lembahnya. Kemudian dia naik lagi nih. Sampai ke puncak sini dia turun lagi sampai ke lembah sini. Dia naik turun. Tapi overall kalau teman-teman garis ya, garis dari atas ini sampai ke bawah, dia akan membentuk suatu pola, polanya turun. Makanya dia bearish. Nah, itu ya. Ini yang bawah ini kalau teman-teman lihat, ini adalah volumenya. Nah, kayak gini nih ada volume nih. Ini tiba-tiba dia menjulang tinggi. Teman-teman lihat di atasnya, oh ternyata baru banyak yang beli. Jadi harganya langsung naik. Nah, terus tiba-tiba nih turun ke bawah, volumenya turun. Nah,
Nih ya teman-teman. Oke, ini downtrend. Ini contoh ada saham KPIG kode sahamnya ya. Ini dia trennya sedang turun ke bawah. Oke, kita yang terakhir ada sideways buat teman-teman ya. Sideways itu dia kayak santuy, jadi hidupnya nyantai aja dia, flat. Ya, dia dari lembah naik ke atas ke puncak, ya dia turun lagi ya santai aja, terus dia balik lagi ke atas. Meskipun nggak setinggi yang pertama ya, dia turun lagi, terus dia naik lagi. Dia rata aja, dia flat. Tapi dia ada puncaknya, ada lembahnya, dia puncak lagi, turun lagi. Tapi dia kalau teman-teman garis kan membentuk sebuah garis lurus gitu, dia flat. Nggak yang naik-naik tadi ya, nggak yang turun-turun, tapi dia flat. Biasanya kayak gini nih ada di tipe-tipe saham tertentu. Misal kayak mohon maaf sebut merek, itu ada juga Garuda Indonesia. Dia kalau udah nyentuh harga mungkin sekitar 4.000 ya, 400-an itu dia akan balik lagi. Pokoknya mentoknya di situ udah dia. Nggak mau dia lebih dari itu. Contoh ya, itu cuma contoh. Ini sideways ya, dia naik, turun, naik lagi. Dia sukanya gitulah, suka labil naik turun, tapi sebenarnya dia tuh nggak kenapa-napa gitu. Jadi kalau cewek bilangnya, aku nggak apa-apa kok, sebenarnya kenapa-napa, naik turun kayak gini nih, gitu ya. Ini cuman case aja, kalau teman-teman nanti ngeliat ada jasa marga, ini bisa kita lihat nih, dia naik turun, padahal dia cuman flat doang, tapi dia kayak ada ritme jantung ya, naik turun, kayak gitu tuh. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman. Kalau mau bikin trendline, jangan maksa. Intinya gitu doang sih. Ada persyaratannya kalau mau bikin. Jadi, misal paling nggak kita butuh 2 titik puncak yang saya bilang tadi ya. Dia punya puncak, punya lembah, punya puncak, punya lembah. Ya, kayak gitu ya. Terus di sini yang semakin miring, itu juga tingkat kekuatannya semakin berkurang. Contoh kayak gini. Ini kan miring banget nih. Ini miring ya, downtrendnya. Ini naik, ini turun, tajam banget nih miring. Akhirnya apa? Dia tembus naik ke atas. Akhirnya bikin yang baru lagi. Nah nih, miring, tembus ke bawah. Oke. Nah ini miring lagi nih, tembus. Kayak gitu. Jadi semakin bentuknya miring garis yang ini, dia akan bikin ritme baru. Kayak gitu. Nanti ritme-ritme baru ini nanti ada yang namanya overbought, oversold. Next, kita di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan kali ini kita hanya fokus tertuju pada pengenalan candle. Yang kedua adalah tren pola-pola saham ya, pergerakan saham. Dia ada bull, naik, ada bear, berarti turun, dan sideways yang dia nggak kenapa-napa, tapi dia sebenarnya kena ada apa-apa itu ya. Oke, ini studi kasusnya ya. Naik, turun, sama ini contoh-contoh sideways-nya. Nah, ini yang saya perlu tekankan untuk teman-teman semua nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk belajar. Kalau boleh tahu nanti teman-teman panitia, kalau boleh tahu nanti teman-teman ini apakah akan trading ya? Iya Bapak, nanti ada trading. Ya, akan ada trading ya. Oke, nah jadi di sini nih kalau misalnya teman-teman nanti trading, ini kita ada beberapa siklus, namanya tuh psikologi teman-teman nanti. Jadi kalian akan misalnya ya optimis, naik, excited, terus ada kegembiraannya, euforianya, wah sahamku naik nih, baru naik-naiknya nih, akhirnya kan ngabarin teman-teman, wih sahamku naik nih. Tapi kadang biasanya kalau sahamnya naik pada nggak ngabarin, diem gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi jatuh, dia akhirnya cerita sama temennya, sahamku kok anjlok ya, punya aku anjlok ya. Nanti teman-teman akan ngerasain nanti. Biasanya kalau misalnya lagi anjlok, curhat. Tapi kalau udah untung aja, diem dia. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, ini ada siklusnya ya. Jadi intinya gini, ada ketakutan, ada depresi, panik. Akhirnya dia ini, padahal ya teman-teman kalau perlu diketahuin, siklus itu intinya berulang. Cuman memang semuanya butuh waktu, butuh perjalanan dan kesabaran. Jadi yang perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini ya, kalau teman-teman nanti sudah berinvestasi, kalian juga sudah tahu ternyata pola itu akan berulang. Nah, jadi yang penting sabar gitu. Bahkan kalau teman-teman ikut grup-grup gitu ya, grup-grup investasi, contoh, mohon maaf,
Contohnya itu seperti ngerti saham, kayak gitu itu juga mengajarkan tentang fundamental. Kayak gitu ya. Biasanya mereka akan ada euforia-euforianya kalau lagi pada untung, terus juga akan berbagi keluh kesah kalau lagi pada rugi, kayak gitu ya. Nah, jadi kadang yang perlu diperhatikan itu malah bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam, yes, dalam berinvestasi. Itu penting banget buat teman-teman. Bagaimana ada kesabaran, bagaimana teman-teman punya rasa syukur kalau sudah untung. Contoh ya kayak gini nih, teman-teman katakanlah nih di sini beli harga 2.000, udah naik 2.500. Udah tahu, teman-teman udah pakai alat analisis. Mentok tuh udah di situ nanti kayaknya. Tiba-tiba udah ada pola dia akan turun. Ternyata teman-teman tuh enggak kok, aku yakin dia pasti bakal naik. Sampai sini enggak kok, ntar pasti polanya naik kok. Sampai sini, loh kok turun, akhirnya tembus. Akhirnya ya wassalam, nggak jadi untung karena kadang-kadang ada sifat gimana ya, kita tidak puas akan keuntungan yang sedikit. Makanya di sini perlu ditekankan perlu adanya teman-teman itu ngatur seberapa sih kalian pengen profit di investasi saham. Intinya jangan greedy, jangan terlalu serakah akan sebuah keuntungan, tapi juga kalian harus ada hati-hatinya juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu ditekankan intinya kalau misalnya nih pas punya teman-teman beli kok ternyata turun, nggak apa-apa. Selama teman-teman menggunakan analisis fundamental ya yang disampaikan sama Pak Wira tadi, katakanlah teman-teman ada Unilever, ada Indofood, ada Mayora, kalian udah lihat sahamnya secara fundamentalnya, oh ternyata Indofood bagus nih. Memang sekarang baru turun. Berarti kalau teman-teman nih udah bandingin ternyata saham Indofood itu bagus, berarti kan kalau dia harganya baru turun, berarti harganya baru murah. Berarti kalau murah, itu adalah saat yang baik untuk teman-teman beli. Tapi tunggu alat analisisnya kapan konfirmasi dia di harga terendah. Kapan sih menentukan harga terendah? Kita pelajari di minggu depan. Kayak gitu teman-teman. Gitu, oke. Itu materinya. Sekarang kita akan sedikit membuka ya aplikasi yang kemarin sedikit mungkin membosankan ya, tapi insya Allah nanti kalau teman-teman mulai terbiasa, insya Allah ini aplikasi yang mudah. Saya juga baru nemu tadi ada aplikasi yang baru, namanya tradingview.com, itu juga bisa bantu teman-teman ya. Tapi saya belum berhasil menemukan gimana cara menganalisis sahamnya. Mohon maaf saya sedikit menggunakan Bank Syariah Indonesia ya. Kalau untuk memperlihatkan, kita caranya karena kita anak ekonomi ya, kita ngelihat yang simpel-simpel aja bidang keuangan. Oke, terlihat di layar teman-teman. Saat ini belum ada chat, benar ya? Oh, sudah muncul. Ya, teman-teman bisa, sorry ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Di sini ada, balik lagi, ada indikator nanti kita pelajari di minggu depan. Di sini ada rentang harganya. Mungkin saya kalau boleh kita coba ke TradingView ya. Jadi aplikasi untuk menganalisis ini banyak teman-teman. Teman-teman mau pakai apa aja boleh. Selama itu memudahkan teman-teman. Mungkin di sini ada nggak yang investasi ke Bitcoin atau Okta, kayak gitu-gitu ada nggak? Nggak ada ya? Enggak kayaknya. Nggak ada ya? Oke. Nah nih contoh aja ya, di sini ada pergerakan saham dari bulan Mei sampai bulan November. Nah di sini nih bisa juga teman-teman garis ya. Ini polanya masih setwise di sini. Ini ya cara bikin garis tadi trendline. Nih, oke. Dia masih, sorry. Nah kayak gini nih, dia masih stay aja dengan yang sama stuck ya. Nah nih, dia garisnya masih sama. Nah ini ada dua ya, dua puncak nih, bahkan 3 puncak. Ini juga ada 3 lembah. Nah ini berarti saat ini polanya adalah baru
setways kayak gitu teman-teman. Ini contoh aja. Nanti teman-teman akan menemukan lagi banyak pola-pola yang terus berulang. Jadi teman-teman nanti harus membiasakan diri membuka chart kayak gitu ya. Oke. Oke, ini contoh yang 1 tahun. Pola 1 tahun. Ini sorry ya, tadi saya habis coret-coret nyobain fitur, tapi ternyata di Yahoo Finance nggak bisa buat bikin candle. Tadi niatnya mau bikin candle. Nah, ini contoh ya. Di sini ada pola yang di sini ada downtrend turun ya, ada puncak lembah 1, 2, 3 nih kalau digaris dia akan membentuk downtrend turun ke bawah. Oke, di sini ada uptrend sedikit, ada 2 puncak naik ke atas. Ini juga ada 1, 2, 3. Nah, ini digaris ke atas jadi uptrend, ini downtrend lagi. Tapi overall, kalau teman-teman garisnya dari sini dan sini ini adalah sebuah puncak yang bertemu. Ini kalau digaris gini, dia akan menjadi sebenarnya setlist aja sih, santai. Tapi di sini sorry nggak ketemu ya. Di sini lembahnya jadi kita nggak bisa maksain, kayak yang tadi disampaikan kita nggak bisa maksain bikin trendline minimal punya 2 lembah dan 2 puncak. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan masih di scope pengenalan. Ya, pengenalan candle sama pola. Closing dulu yuk. Monggo. Yang ada mau ditanyakan boleh? Bagi teman-teman Kembalikan ke Mbak Atus ya? Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan Mira ya, sorry. tinggalkan pertanyaan kalian di chat Zoom dengan menuliskan nama, NIM, kelas, dan pertanyaan. Atau bisa juga langsung open mic, teman-teman. Open mic. Mau stand up ya, Mbak? Gimana? Open mic. Oke, monggo teman-teman kalau misalnya ada yang ini mau ditanyain boleh. Nanti kita minggu depan itu akan analisis ya. Jadi masuk ke analisis kapan waktu beli dan kapan waktu jual. Hari ini kita cuman warming up, pemanasan lagi. Setelah kemarin tahu aplikasinya apa yang mau dipakai, terus kemudian ini kita bahas tentang candle-nya. Ada polanya naik turun, ada yang biasa aja. Nah nih, monggo kalau ada yang mau tanyakan. Wah ini Mas Wildan udah open kamera. Mau tanya Mas Wildan? Oh nggak jadi. Oke, mungkin ada yang mau tanya teman-teman? Mungkin kira-kira ada yang bingung atau ada yang merasa kurang jelas bisa ditanyain. Atau mungkin sudah cukup paham? Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Oke, insya Allah udah paham atau ada yang bingung? Yang terakhir tadi loh, Kak, bisa diulangi lagi nggak? Yang terakhir pada yang bagian mana? Yang part apa? Yang tadi. Yang bikin trendline? Atau Ya. atau tentang sideways-nya atau bullish-nya atau ininya, bearish-nya? Atau mau nyoba? Garisnya. Sorry, nggak kedengeran apa? Yang tadi loh, yang masuk ke web tadi, Kak. Oh, yang masuk web. Oke. Siap-siap. Ini saya izin dulu ya, bentar ya. Ini saya harus hapus dulu nih. Soalnya nggak enak banget. Nah. Tapi teman-teman, kalau boleh tahu nih, itu akun teman-teman sudah bisa dibuka kan ya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Sudah coba buka. Itu teman-teman install pakai gadget atau di Di handphone, Pak. handphone ya? Website. Oh, website nih. iPod Go ya Mas ya?
Oke, kita cari. Berarti kalau pakai gadget, pakai yang terbaru yang iPod, apa ya namanya? iPod. Sudah pernah nyoba Belum. buka chartnya? Belum. Oke, nanti kayaknya akan ada tutorial ya di pertemuan dengan iPod-nya ya. Kalau boleh tahu teman-teman panitia, apakah nanti ke depan teman-teman akan diajari aplikasinya sama pihak iPod-nya? Iya, Pak. Iya, ada ya. Oke. Alhamdulillah, maksudnya kan kalau diajarin. Soalnya kadang kalau dulu kan cuma sekedar bikin, terus ditinggal tuh. Teman-teman kadang-kadang belum diajarin cara pakainya. Kalau misalnya boleh, teman-teman panitia, nanti saya titip pesan, mungkin kalau boleh teman-teman itu diajarin cara menjual otomatis atau membeli otomatis. Jadi kalau ada yang gimana ya, kita punya kesibukan kan masing-masing ya, ada yang sibuk kuliah, mungkin sebenarnya dia kuliah tapi juga nyambi kerja gitu kan, tapi dia mau invest gitu kan. Takut sahamnya pas beli tiba-tiba anjlok ke bawah, ada kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu ya. Nah, nanti bisa tuh katakanlah dia nganalisis dulu terus diajarin dari potnya yang jual beli otomatis tuh. Kan seru tuh ada robotnya. Tapi teman-teman udah tahu ya kalau ada aplikasi robot jual beli otomatis? Atau malah belum tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Belum Pak. tahu, Pak. Itu nanti solusi tuh. Belum tahu, Pak. Solusi. Nanti tanyain ya, jangan lupa tuh kalau pas lagi sama iPod-nya. Minta diajarin jual beli otomatis. Nah, ya Pak, saya mau tanya Ya, boleh. tentang itu juga. Misalnya kalau kita kan pengennya investasi, tapi nggak mau trading gitu loh. Trading kan agak ribet ya, Pak. Nah, terus kalau misalnya kita investasi terus, nah itu kan naik turunnya ada ya, Pak. Nah, itu gimana? Maksudnya kita dapat hasil akhirnya itu sesuai yang kita pengenin atau kita nunggu naik turunnya atau gimana, Pak? Oke. Boleh saya jawab langsung aja ya, biar langsung. Jadi gini, saya boleh bagi pengalamannya. Boleh ya? Kalau saya pribadi, terus terang sebenarnya saya tidak terlalu, lebih tepatnya saya cuman pakai panduan yang simpel kemarin, yang saya perlihatkan MA itu ya teman-teman ya, kemarin. Nanti kita detailnya minggu depan. Jadi saya itu kalau waktu beli, dulu pertama kali KSPM ada itu, dulu tuh masih sama Dana Reksa. Dana Reksa itu kita diajarnya simpel banget. Silakan teman-teman cari perusahaan yang nggak bakal bangkrut. Simpel banget ya, nggak bakal bangkrut ke depannya. Syarat kedua, jadi contoh kan udah ketemu nih, nggak bakal bangkrut. Apa? Oh, perusahaan milik negara. Ya nggak? Negara bakal bangkrut nggak kalau menurut teman-teman? Enggak. Nggak ya. Masa negara bangkrut, perusahaan-perusahaan negara bangkrut kan nggak ya? Contoh nih, teman-teman tahu Inaf ya? Indofarma kemarin yang sempat, Indofarma tahu ya? Apa itu, Pak? Garuda Indonesia tahu? Tahu. Nah, contoh-contoh kayak gitu lah. Nah, yang pertama cuma diajarin cari saham yang nggak bakal bangkrut beberapa tahun ke depan. Intinya dia akan stay ada terus tuh sahamnya paling nggak. Terus jangan lupa sesuaikan budget keuangan Anda. Jadi ini juga perlu mengatur keuangan pribadi ya. Jadi emang kita harus bijak. Jadi kalau dulu saya itu 20% dari pendapatan itu contoh kita, dulu kalau misalnya kita nih teman-teman mungkin udah yang udah kerja, katakanlah 20% aja deh dari pendapatan disisihin dulu. Disisihin buat investasi. Atau nanti kalau untuk tabungan bisa ya, beda. Jadi alokasinya itu yang pertama tabungan sendiri, investasi sendiri. Itu kita tahap awal. Kita harus punya modal untuk bermain untuk investasi jangka panjang. Jadi namanya investasi jangka panjang ya. Tapi kalau kita berbicara dengan trading berarti jangka pendek dan mungkin menengah ya. Itu tergantung balik lagi ke diri kita mau tujuannya gimana. Contoh Mbak Fatimah ya tadi ya. Misal Mbak Fatimah. Iya, Pak. Mbak Fatimah semester berapa ya sekarang nih? Semester 3. Ya, contoh Ya. semester 3. Mbak Fatimah itu akan bayar SPP di semester depan. Itu bulan berapa ya? Februari ya? Februari. Iya. Nah, ini kan bulan November sampai bulan Februari masih ada beberapa bulan. Nah,
Desember, Januari, Februari, 3 bulan ya. Di 3 bulan ini pola pergerakan saham itu akan berubah. Nah, caranya gimana? Yang pertama kan Mbak punya alokasi keuangan dulu, sudah punya alokasi keuangan, kemudian Mbak lakukan analisis fundamental tadi yang pertama. Sudah melakukan analisis, Mbak sudah punya sahamnya. Katakanlah ya, udah ketemu sahamnya juga. Yang bagus yang mana? Itu syarat paling utama, sudah menentukan sahamnya yang bagus yang mana. Tahap berikutnya, Mbak Fatimah kemudian lakukan yang namanya analisis tadi. Analisis teknikal tuh banyak banget Mbak. Itu bebas Mbak mau pakai apa aja. Kalau saya dulu cuman makainya MACD, itu akan kita pelajari minggu depan. Itu MA dan MACD bermodalkan MA, MACD, ada RSI, ada CCI. Tapi nanti kita CCI RSI nggak bahas. Nanti ada MACD sama MA. Kalau tingkatannya lebih tinggi lagi, ada namanya aplikasi cukup bayar 70.000 per bulan per 3 bulan. Itu analisisnya tingkat tinggi, ada bahkan dia bisa nunjukin kapan harus jual, kapan harus beli. Jangka pendek kelihatan di situ. Tapi saya nggak mau bahas itu ya. Intinya banyak banget kok teman-teman mau cari alat yang bantu teman-teman. Nah, kasusnya Mbak tadi, kita udah tentukan analisis. Kita tentukan jangka waktu investasi berapa lama. Jadi nanti kita ada alat yang namanya jual beli otomatis. Itu sebenarnya bisa bantu teman-teman. Jadi tahap pertama adalah misal modal sudah tersedia. Sahamnya sudah ada. Tahu harga rentangnya. Nah, yang paling penting adalah tentukan target keuntungan, Mbak. Dengan melihat dari chartnya. Jadi kita nggak muluk-muluk. Jadi yang saya pelajari dulu sama ini terus terang dari Indo Premier ya. Saya boleh share screen ya. Cara analisa saya yang simple banget buat teman-teman dulu. Ini udah kelihatan nih, mana ya? Oke, kelihatan ya di depan ya. Ini analisis teknikal yang asal sebenarnya. Nggak bener juga sih sebenarnya. Tapi saya dapat cuan dari sini dulu. Kita ganti candle ya. Di sini udah candle, rentang harganya kita ganti harian, udah. Kita ganti selama 2 tahun terakhir. Sorry. Kayaknya dulu itu saya enough itu investasi tahun 2015 kayaknya. Atau paling gampang kita ganti dulu sahamnya ya, bentar ya. Biar nanti ada gambaran aja. Yang tadi memang kita investasinya jangka panjang, tapi kadang-kadang harga saham berulang, bahkan kadang-kadang malah bakbuk, alias ternyata polanya balik lagi, dulu naik banget, turun, jadinya nggak sempat ke taking profit. Sebenarnya solusinya cuma satu, setting tujuan berapa persen. Nah, cara menentukan berapa persen keuntungan itu ada caranya, nggak serta-merta nentuin doang, kayak gitu. Contoh, ini contoh aja ya, contoh ya. Teman-teman tahu Panin Dubai Syariah nggak? Ada yang pernah dengar? Panin Bank yang syariah? Iya Pak, tahu. Nah, nah, dulu terus terang tahun 2015 saya itu dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama beli Panin, yang kedua beli ini. Nah, ini chartnya ya kita buka ya. Enough. Sama ini saya kasih for information aja. Acap kali teman-teman itu nanti akan ketemu sama yang istilah bandar. Teman-teman nanti juga jangan kaget kalau harga tiba-tiba tuh ada digoreng. Tiba-tiba naik, pesat, tiba-tiba dianjlokin, hancur. Itu juga jangan kaget ya. Oke, tahun 2000, wah nggak kelihatan ya. Nah, contohnya paling nggak gini aja. Saya itu diajarnya sesimpel ini teman-teman. Saya itu di posisi yang sini nih. Posisi terbawah. Jadi saat itu katakanlah di sini 580. Jadi diminta untuk mencari palung. Simpel banget. Anjlok. Coba dari tahun 2017 di sini ya teman-teman ya. Sampai tahun 2021 bulan Juli. Palungnya kan di sini 2020 sini ya. Kelihatan ya? Paling jatuh nih harganya, ya nggak? Nah, sama beliau tuh cuma disuruh ada nggak warna hijau abis warna merah yang paling palung nih. Kalau udah ada warna hijau, udah beli aja di situ katanya. Udah gitu aja. Sesimpel itu diajarinnya.
tahu perusahaannya bagus, udah Indofarma punya negara nggak bakal bangkrut. Masa negara bangkrut? Yang kedua, cari palung katanya. Kalau udah ketemu palung, beli aja. Nyoba aja 1 atau 2. Dulu waktu itu saya beli, dulu akhirnya saya bisa buat bayar SPP saat itu. Dengan beli Indofarma yang harganya mungkin Rp13.000 ya. Dijual tuh bisa sampai Rp400.000. Kan lumayan, 13.000 ke 14.000. Padahal dulu SPP cuman 900.000 zaman saya. Di sini ya. Ya kan lumayan kan? Itu padahal cuman, tapi memang sih ya agak lama waktunya, tapi pola itu akan berulang dan sekarang terulang. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya cara ngitungnya gimana? Cara lihatnya gini, nih di harga 500. Jadi kan harus siapkan kalkulator ya. Katakanlah di sini nih, di palungnya harganya 350. Dulu dia itu pernah sampai harga sini nih, katakanlah ini berapa nih? 2.500. Normalnya dari harga 350 nih, paling nggak dia bakal bisa naik lah sampai ke 2.300 nih kan. Jadi kalian nggak usah serakah sampai ke ujung sini nih. Harga terulang ke sini, itu kayak nggak logis banget juga. Jadi kita harus tentukan target, oh dia dulu 350 nih sekarang. Oh dia mungkin nanti bakal naik nih, paling nggak sini deh. Nah nih, kan sama ya garisnya ya. Nah ini berapa nih? 2.300 lah. Nah berarti naiknya 2.000 ya, 2.000. 2.000 itu berapa persen? Nah itu yang kamu patenkan ada di pengaturan robotnya. Tapi ingat, dari waktu ini menuju ke sini itu kan pasti butuh waktu berapa lama. Jadi kalau kalian tipe-tipe investor, ya tentuin aja kamu investasi berapa lama. Katakanlah tadi mau bayar SPP 3 bulan. Syukur-syukur dalam waktu 3 bulan ada kenaikan harga sampai ke angka 2.300. Jadi udah di-set nih alarm. Dia bakal kejual otomatis di sekian. Tapi ajarannya tuh gini, kalau mau nentukin untung, ya paling nggak kalian punya target dan nggak serakah. Paling nggak 20% kek, atau 30% kek. Kalau dari 350 ke 2.300 ya ini tetap butuh waktu ya. Ini berapa bulan nih? Tanggal 26 Agustus. Kalau di sini di Desember 2019. Butuh berapa bulan nih? Dari Desember ke Agustus ya. Desember ke Agustus berapa tuh? 7 ya. Dalam waktu 7 bulan kamu bisa profit sampai bisa dibilang 7 kali lipat dari modal awal. Kalau kamu katakanlah modal awal 1 juta, berarti bisa untung 7 kali lipatnya, 7 juta dalam waktu 7 bulan dan kamu nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Cuman cukup beli di temuan palung, tiba-tiba 7 bulan kemudian kamu udah punya profit 7 juta. Itulah yang dialamin sama yang Bu Muti Hatta tahun 2015, hadiah pernikahan ke 50 tahun beberapa tahun. Dulu belinya cuma jutaan, tapi setelah dijual harganya miliaran. Buat hadiah pernikahan anaknya. Itu kayak gitu tuh hal yang logis sih. Make it happen gitu ya. Kadang uang jackpot, jadi kalau teman-teman kadang-kadang ngeliat ke orang-orang tiba-tiba kayak mendadak, jangan kaget. Jadi emang kadang-kadang dia investasi di saham, bahkan bentuknya masih dalam bentuk lembar, bukan elektronik. Jadi kalau boleh sharing dulu, kita punya namanya Pak Dekan sebelum Pak Ivan ya. Beliau tuh dulu beli saham, teman-teman. Tahun 98 tuh sayangnya beliau mungkin terus dibakar ya sahamnya. Padahal kalau dicairkan, itu excited lah. Gede banget keuntungan. Jadi jangka panjang itu pasti menguntungkan. Contoh kita lihat di sini. Kita lihat Unilever aja ya, paling gampang. Kita buka All History. Ini untuk jawaban yang Mbak, kalau Mbak nggak mau ngapa-ngapain, cukup tentuin fundamentalnya doang ya. Sahamnya Mbak udah tentuin. Mbak tahu Warren Buffett nggak? Warren Buffett yang di luar negeri itu, yang terkenal, tahu nggak Warren Buffett? Yang orang kaya itu ya. Warren Buffett tuh dia kayak tadi Mbak, dia punya komitmen. Jadi dia mau investasi, dia mau menjadi pemilik perusahaan. Jadi dia kayak udah nabung nih dari kecil. Dia udah nyiapin alokasi keuangan, nabung, beliin ke saham. 1 lembar aja nggak apa-apa. Contoh ya. Nanti katakanlah saham yang paling murah kita lihat apa gitu kan. Misalnya Mbak mau jadi pemilik bank syariah. Yang paling gampang yang paling murah Panin Dubai Syariah, tapi memang saya nggak recommended ya. Misalnya Bank Syariah Indonesia. Beli satu, yaitu makanya ada program nabung saham. Itu mungkin terinspirasinya juga beliau ya. Sampai akhirnya beliau jadi pemilik perusahaan.
gitu Mbak. Jadi emang jangka panjang profit itu nggak cuma sekedar harga jual yang lebih tinggi daripada waktu beli, tapi juga keuntungan dari capital dividen namanya, dividen, atau bisa juga kayak biasanya akhir tahun akan bagi-bagi cuan lah. Jadi labanya itu dibagi-bagi lah. Kalau nggak dibagi ya berarti dimodalin lagi, nanti buat operasional perusahaan lagi kayak gitu. Ini contoh ya, ini ada Unilever, kita range-nya maksimal. Jadi dari alhistorinya dia. Ini buat jawaban yang Mbak cuma mau investasi, nggak mau dia apa-apain. Kita set harian. Ini kalau dia harian, oh sorry, dia ternyata ada kekurangan ya di chartnya. Dia maunya ini dibikin bulanan. Oke, nah jadi gini Mbak. Misalnya Mbak sudah investasi, Mbak tahu perusahaan ini bagus, Mbak beli di sini nih. Ini dulu harganya berapa nih? Bisa kelihatan di layar harganya berapa nih? 635.000 ya. 635 lah itu bahasanya, 635. Beli di tahun 2003. Mbak diemin aja, diemin terus sampai sekarang. Ya sorry ya, ini kalau nggak ngeset yang robot tadi itu Mbak nggak kejual di sini nih. Nggak bakal kejual. Cuman kan untuk menyampai ini juga, ini tahun berapa ya? Masa kemasannya tahun 2018. Nah, jadi kalau bisa dicek ya, jangan diblongin juga, dilihatnya per bulan kayak apa, per minggu kayak, nggak perlu tiap hari, nggak apa-apa. Kalau kecuali kalau mau jadi trader ya. Nah ini katakanlah sampai detik sekarang harganya 4.450 lah. Dari berapa tuh? 4.450. Nah itu kan udah ada keuntungan dari situ. Kalau mau dijual ya segitu profitnya. Jadi apa? Saham itu polanya kalau dia ada naik, dia pasti ada turun. Nah setelah turun, dia pasti ada naik lagi. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Jadi yang pertama, kalau investasi jangka panjang bisa dibeli, dipilih dulu sahamnya, please fundamentalnya dibuka. Warren Buffett itu dia ngelihat yang harganya murah, tapi juga perusahaannya mendatangkan profit. Jadi contoh kasus nih, kalian tahu Goto yang kemarin sempat heboh, atau Bukalapak? Lihat ya, fenomena Bukalapak kemarin waktu IPO. Masih ingat nggak? Nggak ya? Intinya kalau waktu IPO, kalian lihat dulu perusahaannya mampu untuk memberikan profit atau enggak. Itu juga salah satu pertimbangan dari Warren Buffett. Bahkan sampai Warren Buffett-nya Indonesia juga sama. Selama perusahaan belum bisa mendatangkan profit, ngapain kita beli gitu kan? Kita tunggu dulu aja, karena paling itu cuman orang-orang yang punya kepentingan. Jadi waktu IPO dibeli, nanti kalau udah tinggi dijual. Kalian yang ikut-ikutan ya wassalam, nanti ya bisa rugi kayak gitu. Jadi jawabannya yang pertama, tentukan alokasi keuangan, tentukan pilihan saham yang bagus. Kalau misalnya teman-teman nggak mau jadi trading tiap hari, ya tentukan robotnya, disetting, kira-kira mau keuntungan jangan kemaruk juga, mau berapa persen. Kayak gitu. Kalau mau didiemin ya nggak apa-apa. Contohnya kayak Unilever sekarang, toh juga nggak bakal rugi kalau beli di 2003 sampai sekarang toh masih untung, meskipun dia naik turun masih untung. Kayak gitu ya. Mungkin itu Mbak Fatima. Oke, iya Pak. Oke. Ya, itu teman-teman, mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan, besok kita bisa sharing tentang alat analisisnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Bapak, Ya. berhubung ini sudah sore, jadi dicukupkan saja ya Pak. Oh iya, boleh. Jam 16.45 ya. Oke, monggo. Dari teman-teman udah ya, nanti bisa dilanjut di pertemuan minggu depan. Udah. Nih, monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan juga sudah memaparkan materi yang luar biasa. Dan bagi teman-teman, silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM, kelas, kemudian di screenshot, dan jangan lupa dikirimkan ke link absen yang akan kami bagikan sebentar lagi. Langsung saja menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan.
Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di praktikum pertemuan ke-6 dan 7 ini yang membahas tentang candle pola pergerakan saham. Marilah kita akhiri pertemuan pada sore hari dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yusuf yang telah berkenan hadir dan juga telah memberikan materi kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman para peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dari saya, baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.